Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk tetap bertatap muka secara virtual anak-anakku semua yang ada di rumah. Dan hari ini kembali kita akan belajar pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dan Pak Guru harap anak-anakku semua yang ada di rumah, Ananda Sule dan Suleha, selalu menjaga adabnya di rumah, selalu membantu orang tuanya dan tidak lupa untuk selalu meroja dan menjaga sholat duhanya. Namun anak-anakku semua, sebelum masuk di pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga anak-anakku semua yang ada di rumah dengan berdoa Allah akan memudahkan kita semua untuk memahami dan mempelajari pelajaran apa hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa dimudahkan untuk mengerti. Baik anak-anakku semua, lanjut kembali pembelajaran minggu lalu. Hari ini kita belajar di halaman 19 bagian B, sikap mandiri. Satu, makna sikap mandiri. Anak-anakku ada yang tahu apa itu sikap mandiri? Mungkin anak-anakku ada yang menjawab mandi sendiri, melakukannya semua sendiri. Semua itu tidak salah, tetapi yang benar-benar tepat adalah mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain, anak-anak. Sikap mandiri adalah sikap yang tidak bergantung kepada orang lain. Sikap yang tidak bergantung kepada orang lain. Sikap mandiri merupakan sikap yang terpuji. Bahkan Rasulullah SAW memiliki sikap mandiri, anak-anakku. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan semuanya dan dalam memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Anak muslim yang mandiri memiliki ciri-ciri dalam dirinya, diantaranya sebagai berikut. Pertama, melakukan semuanya sendiri. Melakukan sesuatu sendiri. Jadi anak-anakku semuanya tidak harus dilakukan sendiri ya anak-anakku. Ada tugas orang dewasa yang anak kecil tidak bisa lakukan. Perlu dampingan dari orang tuanya. Yang kedua, tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain. Maksudnya apa anak-anakku? Anak mandiri itu tidak suka menyuruh temannya, bilang ambilkan itu, ambilkan ini, pergi belikan ini, pergi belikan itu. Anak mandiri tidak seperti itu, anak-anakku. Anak mandiri yang pergi mengambil barang itu sendiri dan pergi membeli sendiri, tidak perlu menyuruh temannya, ya. Apalagi menyuruh temannya dengan nada yang kasar, nada yang tinggi, perkataan yang tidak baik. Itu bukan perilaku terpuji lagi, tapi itu perilaku tercela, anak-anakku. Yang ketiga, berani dalam kebaikan. Artinya apa, anak-anakku? Anak mandiri itu selalu berani berbuat baik, selalu berani memulai untuk berbuat baik. Misalnya ada yang butuh pertolongan, dia tidak menunggu lagi orang lain untuk membantu, tapi dia sendiri yang duluan untuk membantu orang itu. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Misalnya anak-anakku melakukan sesuatu dan yang dilakukan itu ternyata salah, maka apa yang dilakukan anak-anakku adalah harus bertanggung jawab. Itu yang dibilang mandiri. Ketika anak-anakku berbuat salah dan tidak mau mengakuinya, itu bukan perilaku terpuji lagi, anak-anakku, tapi itu perilaku tercela yang biasa disebut dengan berdusta atau berbohong, tidak mau mengakui kesalahan. Apalagi sampai melempar kesalahan itu kepada temannya, itu lebih buruk lagi, anak-anakku. Itu yang dikatakan memfitnah. Dan memfitnah itu
Anak-anakku sudah tahu bahwa memfitnah lebih kejam dari membunuh. Itu termasuk perilaku tercela yang paling buruk anak-anakku. Di bukunya kita lanjut. Di bukunya hadis tentang sikap mandiri. Ada 2 hadis sikap mandiri di halaman 20. Pak Guru akan bacakan salah satunya. Dengarkan, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyya Nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Artinya dari Al-Muqtam radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yakni Nabi Daud alaihi salam, makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini anak-anakku kita bisa belajar beberapa hal. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Isi kandungan hadis di atas sebagai berikut. Pertama, umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuannya dengan cara yang halal. Yang kedua, anjuran bekerja walaupun bekerja kasar, misalnya mengambil kayu bakar di hutan karena hal tersebut lebih mulia daripada meminta-minta anak. Mending kita jualan apapun itu, yang penting barangnya halal untuk makan daripada harus meminta-minta anak-anakku ya. Anak-anakku biasakan untuk bersikap mandiri dan hindari kebiasaan-kebiasaan yang meminta-minta anak-anakku. Itu kebiasaan yang sangat buruk juga, dan anak-anakku Pak Guru harap tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Mending anak-anakku jualan sesuatu barang yang halal daripada harus meminta-minta ke orang lain ya. Dan yang ketiga, meminta-minta yang Pak Guru maksud adalah seperti mengemis kepada orang lain, menjadikan pelakunya tidak terhormat. Dengar ini anak-anak, menjadikan pelakunya tidak terhormat. Yang mengemis selalu meminta-minta itu membuat orang itu menjadi tidak terhormat ya. Kemudian yang keempat, bekerja hendaknya disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Anak-anakku dalam bekerja selalu berdoa baru tawakal. Apa maksudnya anak-anakku berdoa dan berusaha, selalu berusaha dengan kemampuannya, dengan kemampuan anak-anakku sendiri sampai batas kemampuan anak-anakku. Tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. Iya, ini yang Pak Guru maksud. Tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. Misalnya anak-anakku malu ketika jualan, asalkan itu selama masih halal, anak-anak kenapa mesti malu? Yang malu itu ketika kita meminta-minta, itu yang harus anak-anakku malui. Ketika anak-anakku lagi melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu menjual yang haram, itu yang anak-anakku perlu memiliki rasa malu di situ. Selain malu, anak-anakku berbuat dosa, akan ada ganjaran siksa dari Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anakku berbuat dosa, melakukan sesuatu hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak halal. Dan yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam, ini nabi loh anak-anakku, ini nabi, apalagi kita yang manusia biasa. Maka dia makan, Nabi Daud alaihissalam makan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Nabi ini anak-anakku, apalagi kita yang manusia biasa, harusnya kita lebih berusaha lagi anak-anakku ya, dalam melakukan sesuatu secara mandiri, tidak bergantung
Kita mulai dari yang kecil-kecil saja anak-anakku. Misalnya, apa anak-anakku? Merapikan tempat tidur sendiri, merapikan buku sendiri, merapikan tempat bermain. Ketika ada mainan berserakan, kita rapikan sendiri. Apalagi anak-anakku? Ya, kita menyiapkan buku pelajaran sendiri. Kita mengerjakan tugas sendiri, PR sendiri. Ketika ada yang tidak dipaham, baru kita bertanya kepada saudara atau orang tua. Kita mulai dari hal-hal yang kecil saja dulu anak-anakku ya. Yang ketiga, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku pasti tahu ya, sikap mandirinya Nabi Muhammad apa anak-anakku? Sikap mandirinya Nabi Muhammad bisa dilihat dari baginda Rasulullah SAW mengembala kambing anak-anakku untuk mendapatkan beberapa dinar, atau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, untuk mendapatkan beberapa uang atau rupiah untuk makannya, untuk biaya kehidupan sehari-harinya anak-anak. Rasulullah SAW begitu mandiri anak-anakku. Walaupun dia seorang nabi dan rasul, ia tetap mandiri dengan usaha mengembala kambing. Dan ada hadisnya yang bahkan diriwayatkan oleh Bukhari. Anak-anakku bisa dilihat di bukunya halaman 21. Masya Allah. Hadis di atas hadis yang ada di bukunya di halaman 21 menjelaskan bukti kemandirian Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan mendapat upah. Itulah anak-anakku, yang dikembala itu bukan kambingnya, tapi kambing penduduk kota Mekah. Kambing penduduk kota Mekah yang dari usahanya itu Nabi Muhammad mendapat imbalan atau kafalah. Masya Allah, betapa mulia akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW anak-anakku juga berdagang. Nabi Muhammad SAW telah belajar berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berdagang ke hingga negeri Syam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW semakin pandai berdagang, semakin terampil maksudnya, semakin terbiasa, karena awalnya hanya 1 kali dilakukan, 2 kali, 3 kali, biasa dan terbiasa anak-anakku ya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW senantiasa menunjukkan perilaku terpuji, seperti jujur. Hal ini lah yang membuat Khadijah, seorang saudagar Mekah, meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendagangkan barang dagangannya ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW pun bersedia dalam berdagang di Syam. Nabi Muhammad SAW ditemani Maisarah, pembantu Khadijah. Semua barang dagangan milik Khadijah selalu habis terjual, sehingga mendapatkan untung yang banyak. Hasil itu membuat Khadijah semakin kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa anak-anakku dagangannya selalu habis? Karena perilaku terpuji Rasulullah dalam berdagang. Dia tidak pernah curang, dia selalu jujur. Dalam berdagang kita harus selalu jujur dan tidak curang, supaya dagangan kita banyak yang mau membelinya. Sekarang anak-anakku perhatikan di halaman 22 bagian keempat, menampilkan sikap mandiri dalam hidup sehari-hari. Amatilah beberapa contoh gambar sikap mandiri berikut. Ada gambar merapikan mainan sendiri. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, dari hal-hal yang sederhana seperti merapikan mainan sendiri, merapikan buku sendiri, makan sendiri, mengerjakan tugas sekolah sendiri. Ketika ada yang tidak dipaham, baru kita bertanya kepada orang tua atau saudara kita. Sekarang anak-anakku, tugasnya anak-anakku di rumah, kerjakan halaman 23 bagian Ayo Berlatih. Dari
nomor 1 sampai nomor 5. Semangat mengerjakan. Alhamdulillah, kita telah belajar tentang perilaku terpuji hari ini, yaitu sikap mandiri. Pak Guru harap dengan belajar sikap mandiri ini, dari sikap mandiri Nabi Daud, Nabi Muhammad, anak-anak bisa tiru atau contoh, dan akhirnya anak-anak bisa terapkan perilaku mandiri yang dimulai dari hal yang kecil dan hal yang sederhana yang ada di rumah. Anak-anak bisa mandiri, makan sendiri, bisa mengerjakan tugas sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, dan masih banyak sikap mandiri yang lain anak-anak bisa lakukan, yang hal-hal kecil saja anak-anakku ya. Yang jelas anak-anak tidak lagi merepotkan orang tuanya. Semisal mainannya yang berserakan, anak-anakku sudah bisa rapikan sendiri. Bukunya sudah siapkan sendiri. Setelah dipakai, anak-anakku bisa rapikan kembali, bukan lagi orang tuanya. Alhamdulillah anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Pak Pur sampaikan hari ini ada manfaatnya dan bisa dipaham dengan baik oleh anak-anakku yang ada di rumah. Terakhir dari Pak Guru, selalu jaga adabnya di rumah, murojaahnya selalu dijaga, dan sholat duha serta selalu taat dan patuh kepada orang tuanya. Ketika bicara dengan orang tuanya, suaranya direndahkan anak-anakku ya, jangan dikeraskan, selalu berkata yang baik. Terakhir dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.